Selamat datang, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Retail Excellence Series Workshop yang kita lakukan secara online, ya, yaitu hari ini kita akan membahas 5 strategi Jitu menciptakan outstanding service, ya. Nanti kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan outstanding service, ya. Ini adalah seri kelima dari strategi juga, dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah rangkaian dari strategi di mana kita mengendalikan faktor-faktor penentu penjualan, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Kita akan membahas tentang service atau kata lainnya bahasa Indonesianya pelayanan ya. Sepanjang waktu kita barangkali lebih banyak bicara service selain menggunakan kata pelayanan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa 5 strategi Jitu menciptakan outstanding service bagian dari seri sebelumnya di mana kita sudah membahas faktor-faktor utama penentu penjualan. Sampailah kita pada service, pelayanan. Karena service adalah salah satu faktor utama penentu penjualan. Ada banyak faktor untuk menciptakan penjualan. Service adalah salah satu, bukan hanya salah satu faktor, tapi dia faktor utama, ya, bagian yang paling penting gitu ya dalam rangka menciptakan penjualan, dalam rangka menentukan penjualan. Nah, service adalah faktor penentu penjualan yang paling luas dampaknya. Apa maksudnya? Mengapa dia disebut paling luas dampaknya? Penjelasannya seperti ini. Karena pelayanan sebenarnya ada di setiap tahapan bisnis kita. Di setiap tahapan bisnis kita, di dalamnya terkandung, tersirat nilai pelayanan atau service. Ya, apa yang bukan service? Coba Bapak Ibu introspeksi. Manakah di dalam proses bisnis kita? Kalau Anda di bisnis retail, mana yang bukan pelayanan? Hampir tidak ada. Ya. Mulai dari sebelum pelanggan tiba di toko Anda sampai dengan nanti pelanggan masuk, belanja, menyelesaikan transaksi, bahkan setelah transaksi usai, pasca belanja, keseluruhannya adalah pelayanan. Bagian dari pelayanan. Makanya di sini dikatakan, service adalah faktor penentu penjualan yang paling luas dampaknya. Tidak ada satupun proses bisnis kita dari A sampai Z yang bukan pelayanan. Contoh, apakah toko Bapak Ibu gampang ditemukan? Ya, apakah gampang ditemukan? Contoh, ada orang yang tidak tahu kehadiran Bapak Ibu di sebuah lokasi. Tidak tahu. Anda sudah buka cabang. Anda menambah cabang, membuka cabang, tapi masyarakat di sekitar itu tidak tahu bahwa Anda sudah hadir. Itu bagian dari pelayanan? Yes, bagian dari pelayanan. Artinya Anda tidak memberitahu kepada orang di sekitar Anda tentang kehadiran Anda. Ya. Ada kan yang buka cabang tetapi sepi-sepi aja. Kenapa? Karena konsumen yang menjadi target Anda bahkan tidak tahu kehadiran Anda. Gitu ya. Itu bagian dari pelayanan. Bagian dari pelayanan. Ya.
Karena itu, bahkan jauh sebelum pelanggan tiba di tempat Anda, pelayanan sudah ada, sudah dimulai. Gitu ya. Bapak Ibu yang mendesain toko bareng saya pasti tahu bahwa saya sangat memperhatikan signage, billboard. Saya katakan, billboardnya di mana? Ukurannya berapa? Ya, mengapa? Barangkali Bapak Ibu anggap nggak penting lah, toko saya cukup besar, sehingga tidak perlu sampai signboard yang besar. Berarti Anda menganggap itu bukan bagian dari pelayanan. Kalau bagi saya, itu bagian dari pelayanan. Seberapa cepat, seberapa mudah Anda ditemukan oleh pelanggan. Apalagi rangkaian setelahnya. Ya, pertama, mereka tidak mungkin tidak tahu kehadiran Anda di sebuah lokasi. Berikutnya, masuk ke area parkir, masuk ke dalam toko, keseluruhannya, sampai dia berakhir di kasir, sampai sesudah dia selesai belanja, itu adalah pelayanan. Gitu ya. Lanjut, karena kita akan bahas itu di dalam nanti. Kita lanjut dulu dengan apa itu service ya. Berikut, service adalah faktor pembeda atau faktor diferensiasi ya. Kalau Anda ingin membuat perbedaan, ingin tampil beda, salah satunya adalah dengan pelayanan. Ya. Banyak kompetitor, tetapi kalau Anda ingin segera dikenali, memiliki keunggulan, memiliki competitive advantage, salah satunya adalah gunakan service. Ya. Sehingga lanjutannya, service ibaratnya adalah secret weapons. Secret weapons, senjata rahasia. Mengapa dia disebut senjata rahasia? Karena faktor service ini seringkali dimaknai secara dangkal. Ya, dimaknai secara cetek. Dianggap service itu sekedar asal saya senyum, asal saya sapa, salam, 3S, 5S, senyum, sapa, salam, S apalagi, Anda pikir itulah service. Padahal service adalah faktor penentu penjualan yang sangat luas. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang bukan pelayanan. Bagaimana mungkin pengertian pelayanan itu segitu dangkalnya? Padahal pelayanan itu sangat luas. Meliputi seluruh proses bisnis yang ada di tempat Anda. Sehingga kalau Anda hanya memaknai pelayanan itu sekedar 5S, 3S itu terlalu dangkal, ya. Nah, kalau Anda menguasai apa yang kita pelajari hari ini, inilah yang disebut senjata rahasia. Ya, ketika semua senjata sudah dipakai, Anda masih punya sebuah senjata rahasia. Mengapa dia disebut senjata rahasia? Karena servis seringkali tidak dipahami segitu dalamnya. Artinya, kalau lawan Anda hanya menggunakan 3S, 5S, itu terlalu ringan. Ya, terlalu ringan untuk menjadi pesaing Anda yang mampu mengalahkan kehebatan pelayanan Anda. Apalagi hari ini kita membahas bukan hanya pelayanan, tetapi outstanding service. Pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang melampaui standar. Ya, nanti kita perdalam mengenai pengertian outstanding service. Lalu, apa resikonya ketika kita gagal memberikan pelayanan? Resikonya apa? Yang paling gampang terlihat adalah Anda akan mengalami lost sales.
sales, ya. Lost sales. Anda akan mengalami kehilangan penjualan, Anda akan mengalami kehilangan pelanggan. Bukan hanya penjualan, tetapi pelanggan. Kehilangan penjualan jangka pendek, kehilangan pelanggan jangka panjang. Kalau sampai Anda kehilangan pelanggan, itu dampaknya jangka panjang. Kalau hanya kehilangan sales, sesaat, pendek. Tetapi kalau Anda juga kehilangan pelanggan, dampaknya jangka panjang. Ya, karena pelanggan yang disappointed akan walk and talk. Apa itu maksudnya walk and talk? Dia akan berjalan, menjauh, tetapi dia juga akan bicara. Walk and talk. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi dari layanan kita. Ya, baik, itu mengenai service. Apa itu outstanding service? Ya, semua pelanggan memiliki harapan. Semua pelanggan punya harapan. Ya, harapan-harapan pelanggan kemudian membentuk yang disebut harapan dari industri. Kalau kita di industri retail, maka akan terbentuk di industri retail. Gitu ya. Akan terbentuk sebuah ekspektasi, ya. Kalau toko ini harusnya seperti ini. Nah, itu disebut harapan. Apa yang mereka harapkan dari kita. Bagaimana servis kita? Servis kita bagaimana? Dibanding industri tentunya, ya, dibanding industri, dibanding yang Anda pahami. Apa yang Anda ketahui dari servis Anda? Ya, apa yang Anda ketahui dari servis Anda? Bagaimana servis Anda? Apakah apakah sekedar standar, apakah over, apakah melampaui yang standar tersebut? Karena yang disebut outstanding service adalah segala daya upaya yang Anda lakukan untuk melampaui harapan pelanggan. Di titik mana? Di setiap proses bisnis. Tadi saya katakan, service ada di semua rangkaian service kita dari A sampai Z. Di setiap tahapan itu ada harapan pelanggan. Apa harapan pelanggan ketika dia mencari toko Anda? Mudah atau sulit menemukan toko Anda? Mudah. Signboard-nya jelas, besar, tinggi, terlihat jarak 1 kilometer sudah terlihat. Tidak mungkin terlewat. Tidak mungkin Anda miss. Gitu ya. Yang kedua, parkir. Masuk ke parkir. Ada harapan nggak pelanggan? Ada dong. Kalau saya datang ke toko Anda, saya bawa kendaraan, saya bisa memarkir kendaraan saya. Syaratnya aman, memadai, nyaman. Aman artinya saya tidak perlu was-was meninggalkan kendaraan saya. Nyaman, mudah masuk, ya, mudah masuk, mudah keluar, nyaman. Memadai, cukup tempat parkir buat pelanggan kita. Itu harapan. Jangan sampai ketika saya datang sudah penuh, saya tidak bisa parkir, sulit mencari parkir. Itu harapan. Harapan membentuk harapan di industri kita. Iya, itulah yang membedakan mengapa ada peritel yang unggul, ada peritel yang tidak unggul. Peritel yang unggul berhasil menjawab harapan pelanggan dalam setiap proses bisnis. Bukan hanya 1-2. Kalau kita hanya unggul di 1-2 proses bisnis, tetapi lebih banyak kita kalahnya, disitulah di mana Anda ada kemungkinan mengakibatkan Anda kehilangan pelanggan atau Anda kehilangan sales. Ya. Berikut. Ini adalah ilustrasi mengenai outstanding service, ya. Kita gambarkan dengan diagram supaya lebih gampang dilihat. Ada harapan pelanggan,
ya, sumbu X ini ya, sumbu Y ya, ini X yang ini ya. Sumbu Y adalah customer expectation ya, seberapa tinggi harapan pelanggan. Harapan pelanggan dibentuk oleh industri ya. Terbentuk harapan pelanggan. Dari mana? Dari sekumpulan pelanggan terhadap industrinya membentuk harapan pelanggan. Katakan harapan pelanggan 100%. Pelanggan memiliki harapan 100%. Lalu, kita nih sekarang, giliran kita. Apakah kita menyamai, under, atau berhasil menyamai? Kalau berhasil menyamai 100 lawan 100, berarti kita fulfill. Maka kita baru disebut standar. Hanya standar. Sementara kalau Anda di bawah, Anda disebut under standard. Industri kasih 100, Anda kasih 90, kasih 85, kasih 65, Anda di bawah. Under atau below standard. Syukur-syukur Bapak Ibu standar sesuai dengan harapan pelanggan. Hari ini kita akan bicara outstanding. Apa disebut outstanding? Outstanding. No matter, tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil, Anda harus melampaui harapan pelanggan. Over, lampaui, lewati. Maka kelebihan itu, tidak peduli besar atau kecil, itulah yang disebut outstanding. Anda disebut outstanding. Kenapa? Di atas standar industri. Ketika orang lain hanya memberikan 100, Anda kasih 105. Outstanding. Di mana? Di setiap proses bisnis. Nanti kita kembangkan. Itu yang membuat toko kita senantiasa selalu memiliki secret weapons. Ya, kita punya senjata-senjata rahasia. Kecil-kecil, tapi ampuh. Tidak bisa disaingi oleh kompetitor karena Anda outstanding ya. Kalau saya kasih ini, oh biasa itu. Biasa, kata biasa itu standar. Tapi kalau Anda bilang saya punya ini, oh sana juga lebih bagus dari yang Anda kasih. Berarti Anda dinilai under standard. Ya. Kalau dia bilang sama, sana juga begitu, Anda standar. Tapi kalau yang Anda sampaikan, kami punya layanan ini, wah, cuma kamu yang punya outstanding. Ya, outstanding. Artinya Anda melampaui yang bisa disediakan industri. Berarti Anda bukan standar lagi. Nah, dengan penjelasan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu paham bahwa inilah pengertian dari outstanding service. Ya, bukan service yang biasa-biasa, melainkan service yang melampaui harapan pelanggan. Service yang melampaui harapan pelanggan. Lalu, apa yang akan kita pelajari? Ada 5 strategi. Ya. Yang pertama, strategi mengetahui harapan pelanggan. Kalau harapan pelanggan tadi begitu pentingnya, dia menjadi standar, berarti kita harus tahu strategi mengetahui harapan pelanggan. Yang berikut, strategi meningkatkan engagement dengan pelanggan. Apa gunanya pelanggan sudah ada, tetapi Anda tidak engage, Anda tidak connected. Belakangan, kata engagement menjadi sangat vital, menjadi sangat penting. Kalau Anda perhatikan, siapapun akan bicara engagement, khususnya di dunia yang makin digital, ya, makin digital. Kita makin mengandalkan teknologi digital. Kata engagement menjadi sangat penting. Berikut
strategi menciptakan budaya outstanding service. Bukan budaya standar, tapi budaya outstanding. Itu harus di-create. Dia tidak otomatis terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan budaya yang memberikan layanan yang outstanding. Berikut, strategi menciptakan pelayanan yang personal, pelayanan yang sangat dirasakan oleh orang per orang. Meskipun layanan kita massal, meskipun layanan kita publik, tetapi kita bisa menciptakan pelayanan yang personal. Dan bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan supaya ini terjadi. Ya, yang menarik tadi, saya sempat ngintip poll kita. Di poll kita, apa harapan Bapak Ibu? Ya, strategi mana yang paling Anda minati? Ternyata ini ajaib ini ya. Tidak ada seorang pun yang berminat memahami strategi menciptakan pelayanan yang personal. Padahal dari 5 strategi ini justru senjata rahasianya justru ketika Anda mampu menciptakan layanan yang personal. Tidak seorang pun dari poll, tidak seorang pun memilih strategi nomor 4. 0. Ya, yang paling tinggi adalah pilihan menciptakan budaya pelayanan di dalam perusahaan. Menciptakan budaya outstanding service. Tetapi tidak ada seorang pun yang memilih strategi yang keempat. Ya. Padahal, nah dari sini Anda jadi tahu ya, sedemikian banyak orang tidak merasa perlu menciptakan pelayanan yang personal. Artinya apa? Makin demikian, makin Anda tahu, makin penting nggak mengetahui strategi ini? Makin penting ya. Disitulah letak kerahasiaannya. Disitulah letak secretnya. Ya, kalau disebut secret weapons, di situ secretnya. Kenapa? Pada umumnya orang tidak peduli dengan personalize, ya, karena merasa kita melayanin massal kok Pak, banyak kok ya. Ngapain juga kita personal ya? Padahal sebenarnya kalau Anda perhatikan angkatan terkini kaum Z ya, Gen Z, nanti setelahnya lagi itu sangat menginginkan personalize. Sangat menginginkan personalize. Itulah kenapa artificial intelligence makin dibangun untuk mencoba mengenali behavior-nya customer untuk kemudian di-personalize, di-custom. Seolah-olah pelayanan ini khusus untuk kamu. Gitu ya. Sangat menjawab kebutuhan kamu atau gue banget ini ya, yang ditawarkan ini gue banget, saya banget nih, keperluan saya banget, kepentingan saya banget. Itu maksud dari pelayanan yang sangat personal. Ya, pelanggan merasakan bahwa ini untuk dia, bukan untuk semua orang. Berikut, yang terakhir, strategi menghitung return on investment atau ROI dari pelayanan. Ya, barangkali Bapak Ibu akan mempersoalkan, ngapain sih saya harus repot-repot meng-create sesuatu. Nanti saya akan kasih contoh, ya, beberapa contoh. Dan kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa kita simulasikan. Bagaimana kita menghitung kembali? Ini kalau saya lakukan, kembali nggak nih modalnya? Ada gunanya nggak nih? Sehingga itu membantu kita mengambil keputusan. Ya, saya akan kasih contoh dari kisah nyata dari salah satu klien saya yang baru-baru ini bertanya tentang sesuatu, dan saya ingat ada sesuatu lagi yang pernah saya tawarkan, dan ownernya maju mundur ya, maju mundur tidak cantik pula ya, maju mundur, tidak kunjung dikerjakan. Karena apa? Selalu berpikir ini
kapan baliknya? Ini worth it nggak ya untuk saya kerjakan? Kalau saya kerjakan, ini cuman menambah biaya saja gitu ya. Ada gunanya nggak? Nah, daripada menebak-nebak, daripada menduga-duga, kenapa kita tidak hitung? Ya, kita hitung kapan kembalinya. Kalau saya invest di sesuatu alat, suatu peralatan, suatu mesin, ini akan kembali atau tidak, gitu ya. Semua akan kita coba lakukan, kalau perlu dengan simulasi, bukan kalau perlu, sudah saya siapkan simulasinya, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, 5 strategi ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa saya cuma mau yang satu, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ini adalah rangkaian. Satu tidak bisa jalan tanpa yang lain, atau kalau Anda hanya lakukan satu dan tidak ada tindak lanjutnya, maka tidak ada gunanya yang Anda lakukan sebelumnya. Ya, atau yang akan Anda pilih tadi tidak bisa jalan tanpa Anda lakukan terlebih dahulu yang sebelumnya. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi, lihat 5 strategi ini sebagai satu kesatuan yang bisa saya lakukan secara simultan, ya, secara berkelanjutan, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Kecuali yang terakhir. Yang terakhir, ini untuk memantapkan Anda bahwa saya harus lakukan dengan perhitungan. Ya, kan sudah bukan waktunya lagi kalau kita bilang just do it, lakukan saja, urusan belakangan, nanti dulu ya. Kalau kita secara keuangan ketat, cash flow kita terbatas, investment kita lagi besar-besarnya, segala sesuatu harus dikalkulasi. Nah, termasuk jika Anda ingin melakukan sebuah tindakan, menambah pelayanan Anda supaya outstanding, supaya menjawab, melampaui harapan pelanggan, apa yang harus Anda lakukan? Ya, begitu sebagai pengantar kita, sebelum kita memasuki materi yang pertama, yaitu strategi mengetahui harapan pelanggan.